tanpa berbasa-basi lagi, match pertama kita sudah mau dimulai. Let's go. Teman-teman yang di rumah, kita berharap berdoa untuk hari ini tim Indonesia bisa lebih banyak lagi poinnya. Namun kalau mereka turut kasih kritik dan saran yang membangun. So, good luck, have fun. All tim Indonesia dan Cijelly, Sunhawk, Sunscreen dan Hokage. Hokage. Ya, sudah dimulai kali ini dengan garis pesawat membelah kedua atau ketiga pulau dari Sunhawk itu sendiri. Gue penasaran sih, siapa yang bakal ngambil area camp Alpha yang bakal kosong juga. Sementara dari Boom bakal leluasa banget, enak banget sebenarnya untuk Boom di Cheers. kali ini. Kenapa tuh? Gak apa-apa. Oh, lagi ngetes. Iya. Dimana kita udah mulai melihat pada buka parachute ya. Face Clan pasti bakal mengambil ke bagian bootcamp. Lalu yang lain kayak Bacon, gue selalu tertarik dengan split yang dilakukan sama Bacon untuk di Sunhawk. Mereka pede banget untuk split 4 positioning, 4 sudut, 4 sisi seperti itu. Dan mereka kayak pede aja, ya udah nggak bakal ada yang nabrak mereka gitu. Oke. Vampire sih tumben-tumbenan ya, mereka coba mengalah gitu di Sunhawk ini dari Geek Fam jadi full ambil ruins banget. Cukup sering nampaknya dari Geek Fam dapetin elimination banyak banget di Sunhawk ini. Dan beberapa kali mereka juga ada dapetin WCD dengan Nusa Push Rank Challenge, Cijal. Itu yang sebelah kiri kalian lagi dan lagi gue ingin menotis karena waktunya nggak banyak lagi guys. Sampai 13 Oktober masih ada 5 hari lagi untuk kalian berkesempatan mendapatkan iPhone 13 Pro Max, smartphone yang lainnya, dan juga ribuan UC seperti Vorival juga Tembevi sudah tertangkap basah. Dan beberapa Vorival yang lain ingin mendobrak satu player yang tersisa yang terlihat di depan mata mereka, Ongseng. Ongsen ya pakai Susah X ya. soalnya. Dan sementara bakal langsung di spray dan begitu saja dibuka tembakannya. Lagi-lagi dua tim yang selalu berebutan area camp Bravo for Rivals bakal langsung menggerebek saja satu rumah di depan sana. Satu player tertahan, terbackstep, tercicil nyawanya. Tapi what happened? Ternyata bisa dibalaskan begitu saja dan saling bertukar nyawa satu sama lain antara For Rivals dan juga Time Entertainment. First blood jatuh di tangan Apple. Dua player yang down dari For Rivals masih mampu di revive sejauh ini. Yes, begitu pun dari Voki, sang hard carry banget dari Vorival tadi nyaris saja tidak terselamatkan. Adanya fun tembakan-tembakan yang dikeluarkan dari kucing di sebelah Real seorang Mel. pemburu tadi. Kalian bisa screenshot langsung. Yep. Kalian bisa tag PUBG Mobile Esports ID dan juga Dikasih hashtag be the one. betul, itu Ya, dia. karena bisa berkesempatan mendapatkan kejutan-kejutan pastinya dari Realme dan juga PUBG Mobile. Terus banyak lagi ya yang pastinya ikutan ini. Jadi semoga yang beruntung benar-benar dapetin hal yang ya tidak mengecewakan lah di dalam Ya. hatinya. Jangan berlebih gitu loh minta liburan ke Korea, jangan. Kan kecewa atau tidak itu timbul atas ekspektasi diri dia sendiri. Kalau dia ekspektasinya, oh gue dapet pulau. Tidak mungkin. Sulit. Iya. Ya, bisa aja dapat pulau Nusa, main di Iya. Pulau Nusa gitu kan. Dapet cowok yang tulus setidaknya lah gitu ya. Oh, cukup. seperti itu ya. Yang Gitu tidak kan. M. Yang O juga. Panjang dong nanti kalau kita iniin. Oke Cijal, kayak gue Jabarin. masih ada utang nih buat lo Iya, lu untuk mau ngejelasin jelasin PUBG Mobile untuk tim Boom. Kenapa gue bilang mereka perumpamaan itu seperti bisnis. Bisnis. Jelasin, mumpung lagi Oke. pada looting-looting nih. Yang namanya bisnis itu pertama butuh apa sih? Modal. Modal. Ya. That's the point, correct. Kemudian modal itu apa aja sih? Uang, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain. Peralatan perlengkapan udahlah mereka punya gitu dari seorang Onsen, nampaknya bakalan Replay. coba lihat ini replay ternyata. Gokil Gue ya dia. sedikit kaget ingin menjelaskan kepada Cijali. Oke, modalnya adalah uang, peralatan, dan juga perlengkapan. Peralatannya udah adalah handphone apa segala macam, perlengkapannya juga segala macam. Iya. Tapi yang mereka butuhkan adalah uang, money. Jadi gimana? Money itu menurut gue adalah mental di sini. Oke, Iya, modalnya mental sama-sama M ya. Modal awalnya ini adalah map Sunhawk. Ketika mereka tadi kemarinnya lagi memaksakan untuk fight dengan tim Infinity, mereka kekurangan modal, kekurangan mental. Sedangkan hari kemarin yang mereka mendapatkan winner chicken dinner, mereka berpindah. Di situ mereka leluasa, modal mereka lebih banyak lagi, Cijal. Pas main di Hatin. Betul. Oh, oke. Iya, jadi mental mereka kayak lebih naik lagi, ketemu lagi patternnya, performanya. Jadi menurut gue permasalahan yang tidak terlalu terpikirkan banyak orang adalah lo pindah di Sunhawk itu mempengaruhi hal besar untuk Boom. Jadi ketemu ritmenya di awal-awal.
Lo kayak gini, lo main casual deh, lo main casual match. Lo kalau mati mulu, tusun mulu, males juga kan? Iyalah, MLZ Kes, banget. iya, KZL. kesananya juga lo kayak, aduh udah males lah. Kayak vibes lo jadi buruk. Tapi kalau ada momentum sekali aja, kayak lo ada sedikit bisa main leluasa gitu. Oke, lo misalnya nggak dapetin chicken, tapi ada setidaknya late game, itu modal lo udah besar banget untuk meneruskan game-game selanjutnya. Oh iya, tadi gue mestinya kayak gini. Iya, gue ngerti apa Ngerti yang kan? lo maksud. Jadi lebih ke arah kayak, oke kita coba sesuatu yang baru gitu kan. Ya, jadi Kita mulai sebenarnya dengan sesuatu yang baru. orang bilang banyak A, B, C, D, A, B, C, D. Menurut gua intinya Boom adalah lo pindah di Sunhawk, menurut gua udah hal yang simple cukup gitu loh. Iya sih, karena ini kan gimana ya, ibaratnya lu belum mulai aja, lu udah punya kekhawatiran sendiri di kepala lu, wah gue nanti bakal ketemu sama Infinity nih. That's the point, correct. Jadi udah mulai ketar-ketir duluan. Ini tuh sama persis seperti yang waktu itu gue lupa caster siapa yang interview sama tim NFT. Oh sama Swavel, waktu itu Swavel yang bilang memutuskan untuk berpindah dari Novo. Dia pindah supaya mengurangi beban pikiran, kayak di cut off gitu loh. Beban-beban pikiran di early-nya. Dan itu diterapkan sama Boom untuk pindah dari Sunhawk ketika ada Infinity. Well, that works gitu kan, works out gitu untuk Boom. Oke, itu karena modal awalnya sih. Tapi untuk selanjutnya gini, gue juga nggak menyarankan untuk mempunyai mindset ngalah dari drop zone. Coba fight aja dulu, coba beberapa kali. Tapi kalau emang misalnya udah 2 kali kalah, itu hal yang nggak perlu diteruskan lagi. Oke, udah cukup lah ya. Udah cukup. Nggak usah berulang-ulang terus gitu. Ibarat lu nembak cewek udah ditolak 2 kali, ya udah cukup gitu kan. Udah sih. Lu masih banyak ikan di lautan gitu. Betul, jadi 2 kali adalah hal yang cukup. Kalau gua untuk menginstruksikan player-player gua gitu. Tapi wajar sih, karena kan yang namanya istilah orang aja lah kesempatan kedua. Tidak ada kesempatan ketiga atau kesempatan keempat, betul? Betul, Cijeli. Iya kan? Saya setuju banget sama Cijel. Jadi ya udah cukup sampai Betul kedua kali cuy. saja. Jadi nggak ada buat lo ketiga ya? Oh tidak ada, kesempatan kedua sudah cukup, sudah selesai. Kita Jadi, tidak ada season 3, season 4. Itu siapapun nanti yang akan melamar Cijeli, kalian bikin kesalahan sekali aja udah cukup guys. 2 kali bahkan. 2 kali bahkan. Gak ada kesempatan ketiga sama Cijeli bakal diceraiin. Misal nanti ada melamar Cijel, ini cuma panjang ya hidupnya. Yes, jadi Cijel ini sekarang guys dia lagi jomblo. Udah, kagak usah diterusin, ngomongin ini aja. Butuh lelaki yang tulus setia dan juga bermodal. Roti bang, roti. Oh iya, ingat nggak boleh apa? Ngereceh. Oh tidak boleh. Dipantau coach. Oh iya. Casternya jangan kebanyakan ngereceh ya. Maaf Pak Guyuban. Tapi tadi udah ngebahas juga loh, walaupun memang tidak secara dalam in game-nya, tapi ini beberapa fundamental seperti ya masalah modal itu juga harus dijelaskan gitu. Dan tadi udah kita jelasin ya Cijel ya. Iyalah, karena kan ini pembicaraan S2. Iya. Sombong. Sedikit loh. Iya, gue sih masih tesis sih. Ya udah, jadi makanya. ya buat teman-teman yang kamu junior saya ya. Oke. Yang teman-teman S1 lagi skripsi, semangat. Sanskui udah lulus. Tapi teman-teman yang S2 yang sedang menjalankan kuliahnya, apalagi tesis juga kayak gue, semangat. Apalagi yang udah lulus tesis. Siap-siap nanti otaknya kayak Cijeli. Pintar. Oh gesrek, kirain gesrek. Tapi yang menarik di sini kalau kita lihat biasanya Boycil main gak ada Swavel, tapi sekarang digabungin. Ada Boycil, ada Swavel, Ramones, Drone berarti satu lagi. Siapa ayo? Siapa ayo? Drone, Ramones ada. Oh Batman. Batman-nya nggak ada. Lagi jadi good man dulu. Iya. Oke. Gue terima. Kayaknya Batman beberapa kali gameplay kemarin. Di match terakhir ya terutama ya gue agak kebingungan. Kenapa? Lama cover untuk teman-temannya Drone dan juga Ramones. Di mana? Di Erangel yang terakhir. terakhir. Erangel terakhir. Iya, kemarin dia masih coba maksa nembak-nembak Buriram United. Sebenarnya gue mikirnya ada 2 kali kemungkinan antara dia emang telat cover atau dia mencoba estafet karena Ramones juga di sebelahnya. Jadi biarin Ramones dulu nge-cover belakang, dia baru nanti gantian. Tapi ternyata kemarin setelah ditelusuri, gue ngobrol sama Swavel, nggak begitu kenyataannya. Ya, ada beberapa kali momen kayaknya lagi burn out Batman ini. Oh, memang kadang apa yang kita lihat di layar kaca sama kenyataan itu kan nggak sesuai kan. Kalau kita kan sebagai caster kan hanya bisa melihat secara spectator. Ya benar kan? POV-nya, betul. Tapi kan secara mic in game-nya, mic check-nya, itu kan kita nggak tahu gitu seperti apa dan POV mereka seperti apa. Kadang-kadang kan malah kita misalnya ngeliat, kok nembak nggak kena, padahal mungkin di POV mereka sebenarnya udah kena. Jadi ada perbedaan POV atau sudut pandang juga dari teman-teman yang nonton dan teman-teman yang bermain di dalamnya. Yang gue senang dari Swavel itu dia selalu rajin gitu minta insight gitu. Coba dong menurut lo, gue apa yang perlu dikoreksi gitu.
gue jujur-jujuran kemarin banget sih ya, Heeh. untuk ngomongin NFT, mereka kurang di covernya doang gitu, agak lama gitu. Dan Batman yang agak lama buat nge-cover. Covering each Kalau other-nya ya. masalah drone sama Ramones masih hard carry lah menurut gue lah, lini dua depan itu. Tapi Swavel kemarin beberapa kali knock, makanya ada momentum terculik dan Batman ya mungkin dikasih refreshing dulu hari ini. Dan Mhm. Boy Chill juga perlu sebenarnya menurut gue salah satu bocah ini dikasih jam terbang yang lebih tinggi lagi biar mengerti lah suasana vibes-nya itu di PMPLCA itu seperti apa. Iya, karena kan memang kalau kita ngomongin dari satu tim NFT kan udah pada senior-senior kan, udah pada Ya, pernah ngerasain kancah seak seperti Drone Ramones sama Swavel. Shanghai gitu, mereka udah cobain Iya, Benchel betul, Shanghai. betul. Waktu itu masih bawa nama Boom Esports ya, Oh iya, ya Booms. kan? Tapi sebelumnya lagi di Grand Final PNC 2019 mereka namanya RRQ Capcom. Capcurn, betul. Itu kan dulu RRQ itu ada berapa cabang gitu kan. Yes. Cabang Depok, cabang Jakarta, enggak ya? Ja- Canda. Jayus, Jayus. Kurang-kurangin. Paham? Oh iya, paham. Nanti saya di review takutnya bintang 1 sama Pak Guyuban Coach. Mari kita lanjutkan lagi ngomongin SLD. Salah satu tim yang menurut gue pribadi ya agak bikin terkejut, terheran-heran. Terborong-borong gak? Enggak sih. Tapi serius, kaget gak lo liat performance dari SLD? Ya, Gue mulai gua- kaget ya sejak dia rebutan San Martin sama si Geek Fam. Nah, dari statistiknya sih Miramar yang paling bagus sih. Iya kan? Sejujurnya. Si SLD kan? Ya, SLD. Mereka Itu ada late game, gila sih. beberapa kali WWCD juga. Terus mereka debut juga nih menurut gue di PMPLC. Makanya kemarin kalau ngomongin Boom, oke, Mm-mm. ada beberapa coach ngomong sama gue. Kayak Boom ya udahlah kasih kesempatan nih PMPLC mereka debut pertama mereka. Oke. Jadi nggak usah expect too much. Oke, Oke. not expect too much gitu. Oke, and then? And then kalau kayak gitu Buriram juga pertama kali. Hah. Terus SLD, Buriram enggak juga sih. SLD pertama kali. Oh ya, Nine Noise apa segala macam beberapa playernya udah ada Pernah, pernah ya. Oke, SLD SLD sih. deh berarti deh. SLD sih yang Poinnya tidak mengecewakan. Gue nggak berharap Boom itu benar-benar jadi tim papan atas, tapi setidaknya nggak bawah-bawah banget. Sehari kemarin tuh 7 poin di hari pertama kemarin di minggu kedua. ya itu yang paling kecil sih. Tapi grafik Boom itu ya naik loh. Kalau misalkan lu naik lah. banding, ya kan hari pertama 7, Oh hari iya. kedua 12, hari ketiga 65. Cuy, gue belum beliin ini ya pizza buat Boom ya. Sabar habis ini. Nanti Nah, aja. sabar ya nanti ya. Gue Biar pesen fokus main via juga, Grab mereka. Food. Iya, biar ada diskonnya ya, 90%. 90%. Anjay. Biar nanti lu langsung scan aja QR code yang ada di layar Sebenarnya kaca bukan masalah itu aja sih. Heeh. Gue lebih ingin mendapatkan skin gratis di PUBG Mobile. dari Grabnya. Betul. Iyalah, orang Betul itu. selalu banyak kolaborasi mengejutkan dari PUBG Mobile ini. Iya, belum ada Bobo Boy. Iya nanti Boboiboy Boy. Terus Yes. abis itu kemarin tuh kalau nggak salah udah rilis yang sama Dragon Ball. Tapi Oh, belum, iya. tapi belum nanti katanya. Betul, gue pengen sama Boboiboy dulu. Tamiya sih. Semuanya bukan aja lo pet. request. Bukan pet cuy. Jadi yang ngikutin Mobil. lo bukan pet, tapi Tamiya kecil gitu. Lucu sih, lucu. Masuk kan? Iya. Bisa. Keren. Bisa, Tapi bisa. harus di ini dulu gak? Nggak deh, jangan deh. Udah Gue skip gak dulu. bisa ngebaca lagi permainan-permainan yang dilakukan oleh Cijelly dengan Vampire tentunya. Vampire. Oh, mereka berapa jauh ini? Ini sih dia 200 dari meter tambang deket ya. sih. Dia dari area tambang, deketan harusnya sama Bacon. Tapi kali ini yang berdekatan juga ada Team Entertainment dengan DBD, Don't Break Dreams. Di mana sudah ada pertukaran utility satu sama lain. Juga satu net sudah mulai connect menuju ke arah seorang Ian. Tapi ternyata ada sebuah backup. Jimmy OP. Menarik sekali kalau kita lihat ini benar-benar terkunci. Habis permainan dari Team Entertainment. Mau kemana? Mormon bakal langsung turun gunung ke arah bagian bawah. Last man standing. Yang mungkin bakal sedikit terseok-seok kali ini posisinya. Yes, Junior. Morman yang mirip Bambang Pamungkas pun dia berlari Cijel untuk menjauhi lagi spot yang dimiliki DBD karena dia seorang diri saja dan di situ Yen masih ingin mencari lebih lagi satu elimination yang tersisa namun kayaknya nggak bakal dipaksakan sih. Ya. Oh, terus the smoke juga dilakukan, cacing-cacing Browning. Mereka masih khawatir juga dari DBD. Nampaknya ada kekhawatiran untuk terbackstep dari seorang Morman. Namun gue yakin sih, tim-tim Thailand mereka tidak terlalu memaksakan diri untuk menjadi last man standing nge-clutch gitu. Ya, langsung tarik mundur aja untuk seorang Mormon dan kali ini untuk circle-nya berpindah ya menuju ke arah Camp Charlie. Ini sebenarnya positioning yang nyaman dan enak untuk Genesis Dogma Gates pastinya karena mereka rotasi dari area sekitaran Dogs juga. Mereka nggak harus terlalu banyak melakukan pergerakan. Mereka harusnya bisa mengumpulkan poin lebih banyak lagi. Terlebih area mereka kali ini benar-benar tersecure banget. Tidak ada tim yang mengganggu sejauh mata memandang. Hanya ada SLD saja yang bertengger di sekitaran dari Genesis Dogma. Tapi bergeser ke arah Four Rivals dan juga Box Gaming. Kali ini mereka berdekatan Junior. Yes, dan ya dari Trismi masih menunggu aja di balik wall.
berharap adanya satu yang bisa dia dapatkan dan dikejutkan juga. Namun meta belakangan untuk bermain di Sanhok, Close Combat, DBS, S12K juga masih rajin Cijau Betul. untuk dibawa-bawa juga. Tapi yang lebih rajin adalah UMP yang sudah dipersiapkan dari seorang Trismi ingin mengambil sisi sebelah kiri. Namun dari Rival mereka belum berani keluar benar-benar dalam sekali dengan berjalan kaki. Mereka menyiapkan 1-2 vehicle bahkan untuk mencoba menekan terus ke arah utara circle. Tapi lihat, Trismi akhirnya sedikit melakukan proning dan boom, Buriram sudah melakukan team fight ke arah Buriram United. dan tak disangka-sangka kali ini malah player-player dari Boom yang harus berjatuhan satu persatu. Hexas berhasil diamankan dan 3 player lainnya di depan sana. Aduh, terbuka dengan sangat lebar. Yami harus berpindah. Bersembunyi di belakang sebuah pohon dan juga Kengzo masih terus memberikan pressure yang menuju ke arah player-player dari Boom. Terlebih kedua tim ini masih berada di bagian utara, benar-benar jauh menuju ke arah playzone. Juga Time Entertainment sudah dipulangkan tanpa adanya poin sama sekali. Tapi Sky Only melemparkan sebuah nades. Oh my god, menjadi kembang api dan banyak sekali damage yang masuk ke badan-badan player dari Boom. Ya, sekali nyaris saja bisa menumbangkan 1-2 bahkan pemain dari Boom, namun mereka masih bertahan dengan melakukan proning di bawah ini. Sky Only masih lagi menelik ke arah sisi bawah, perlahan dia melakukan penetrasi juga, tapi dari seorang Rezi berpindah tempat karena Blue Zone pun juga menyerap dia, namun itu diketahui posisi dengan cukup jelas dari Sky Only. Namun bahkan ada 1v1 situation dan dimenangkan dari seorang Rezi dengan UMP yang dimiliki karena pelurunya benar-benar sakit sekali seperti jarum akupuntur. Masih melakukan maju juga Cijali, Tiger, main MP juga bakalan coba dimajuin. Ikuzo Minasan! Okta terkejut, terheran-heran dengan damage yang dimiliki dari Tiger. Tapi ada jump shot yang dilakukan dari seorang Rezi. Masih belum gagal, masih belum berani. Namun DBS-nya masih cukup tajam. Tapi ada counter attack yang cukup manis dari seorang Rezi tadi. Dan masih ada waktu untuk sesaat waktu merevive dan juga mereset. Karena main MP dan juga Kengzo jauh di ujung sana. Oh My god, tapi main MP dengan motor Dylan yang langsung maju ke arah bagian depan berduaan juga kali ini langsung memberikan sebuah tekanan dan serangan menuju ke arah Boom. Last man standing Yami kali ini nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Gila, follow up dari Buriram. Itu benar-benar cepet banget tadi satu sama lain langsung covering each other juga. Bahkan tadi DBS-nya si Tiger sih yang benar-benar save the day banget buat si Buriram. Kalau untuk kesalahan-kesalahan seperti ini kayak hashtag 14 dual elimination, menurut gue ya ini udah try hardnya mereka sih. Jadi kayak nggak ada kesalahan-kesalahan yang benar-benar fatal. Gue liat pergerakannya mereka saling cover juga cukup cepat. Namun emang ada faktor bad luck aja dan juga main MP tadi langsung berani terobos sih. Gila, dia cepet banget. Dia udah kalkulasi semuanya kayak gue nggak boleh buang waktu kelamaan juga. Dan tadi Tiger X yang bikin 2 player Buriram lainnya tuh berhasil ke-revive di bagian belakang. Iya. Karena dari spotnya Boom juga tidak terlalu bagus ya. Mereka berada di bawah, udah dibegal terlebih dahulu. Jadi nggak banyak koreksi yang bakal gue omongin untuk Boom. Udah cukup try hard mereka. Ya, nice try ya untuk Boom. Nice try. Seenggaknya masih dapat poin, nggak telur bebek gitu kan. Yeah. Jadi masih ada yang bisa dibawa pulang terlebih dahulu. Dan ternyata untuk circle-nya sudah mulai bouncing lagi. Kali ini Genesis Dogma lagi diberkahi Dewi Fortuna ya. Menuju ke arah mereka, tinggal gimana caranya mereka memaksimalkan apa yang sudah dimiliki. Ibaratnya lu udah dapetin circle, lu udah punya Dewi Fortuna, tinggal gimana caranya lu eksekusi, lu defense sebaik mungkin, jangan sampai pulang duluan. Ya sekarang mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Betul mendapatkan itu lebih gampang ya, selalu seperti itu. Gampang, kayak gitu mah tarik ulur aja selesai gitu kan. Tapi untuk mempertahankan sebuah cinta itu dipupuk, disiram, itu hal yang sulit sekali seperti Genesis Dogma yang benar-benar lengket selalu berada di cave. Kemudian juga di jembatan-jembatan dari Geek. Mereka perlahan masuk dari jembatan Camp Charlie dan ya perlahan-lahan mereka juga cukup khawatir karena mobilitas di sini cukup tinggi dengan beberapa player di sekitaran dari jembatan. Ya, jembatan ini akan menjadi saksi sih harusnya banyaknya sekali pertumpahan darah antara tim-tim ataupun player yang bermain di sini. Bahkan Box Gaming tadi kalau kita pantau tadi mereka berdekatan dengan Geek, kali ini mereka harus bertemu juga dengan salah satu tim yang sudah menjadi gatekeeper di bagian utara. Face Clan pastinya sudah mulai memotong satu player di depan sana. Break masih bertahan, masih bisa melakukan revive nampaknya, tapi seberapa lama nih yang bisa dilakukan atau dipertahankan oleh Box Gaming di bagian luar playzone sana? Oke guys, nanti tentunya gue nggak bakal lupa ya ngabsen buat kalian nanti dari Sabang sampai Merauke. Jadi jangan khawatir karena ini momentumnya lagi seru banget. Masih ada NFT yang bertahan sama Genesis Dogma yang masih stay juga. Jadi bakal gue absen, tenang aja abis game ini semua angkat tangan aja pokoknya. Angkat tangan yang mau diabsen nanti. Ini kita juga delay ya. Ini masih menit 19, 15 menit lagi lah. 15 menit delaynya kalau nggak salah ya. Jadi masih cukup jauh buat
teman-teman yang lagi nonton sampai detik sekarang kita ngecaster. Sementara kita melihat juga dari Bacon Time sudah berdekatan kembali dengan NFT. Oh. Ada The Xavier juga. Apa lo mau ngabsen sekarang nih? Mumpung nggak ada tembakan-tembakan Cijal. Absenin aja nama-namanya Cijal. Absenin. Absenin. Ajarin dong kayak gimana ya? Masa iya perlu diajarin? Kamu nggak pernah nonton Bang Brando ya? Nonton sih, tapi ini lagi seru banget dari Betul tadi. sih. Takutnya saya nanti diprotes lagi. Oh, oke deh. Iya. Kalau Nine Noise tertembak, kayaknya kamu harus melanjutkan perjalanan dari The Xavier. Mereka ingin mendapatkan spot yang dimiliki dari tim Bacon. Tapi lihat, Swavel nampaknya juga sudah menyadari adanya pergerakan dua tim di depan matanya. Namun ini close combat bakal terjadi. Jump shot bakalan dicoba dilakukan dari seorang Lamborghini. Namun masih gagal. Dengan DBS yang bakal dimiliki, namun gagal. Aduh, DBS lebih kuat dimiliki dari Shirty. Dua bahkan ke arah The Xavier. Ini benar-benar Shirty wajar kalau dia masuk dari top MVP juga. Wow, DBS yang dipegang dan dikokang oleh seorang Shirty memberikan impact yang sangat luar biasa. Dan bahkan kali ini membuat teman-teman dari Bacon Time bisa leluasa untuk bergerak. Tapi juga The Xavier Frankie 007, last man standing kali ini mau tidak mau harus bergerak melalui sungai-sungai yang sudah dipantau juga. Drone sudah mulai membuka tembakan yang menuju ke arah satu player di bagian atas sana. Tapi SLD kali ini memiliki sebuah compound yang benar-benar nyaman banget. Ini kalau misalkan SLD bisa memanfaatkan compound tersebut dengan sangat maksimal, dia punya chance untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner yang lebih tinggi lagi. Oke. Dan yes, nampaknya dari Face Clan mereka masih melakukan screening out dulu sisi belakang mereka supaya lebih aman dan juga nyaman lagi. Kemudian juga berada di sisi depan, akhirnya mereka perlahan juga memantau SLD dan juga Xavier tepat di depan mata mereka. Gue belum melihat adanya pergerakan yang cukup agresif dari NFT, mereka masih stay aja Cijal untuk menelik dulu kanan kiri mereka supaya nanti mereka tahu perjalanan mereka akan seperti apa. Dan ini Face Clan, kalau mereka sudah bergerak, ini benar-benar langkah yang mematikan akan mereka lakukan pasti. Ya, karena posisi dari Face Clan juga sebenarnya masih nyaman sih di bagian utara juga. Namun nampaknya kali ini satu persatu player-playernya dari Face Clan sudah mulai ditumbangkan juga dengan pergerakan tiba-tiba dari Eagle Esports. Tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga langsung membuka tembakan menumbangkan satu persatu player-player dari Face Clan. Dan bahkan kali ini sudah ada inisiasi untuk bergerak dari teman-teman Eagle Esports juga. Mereka sudah bersiap-siap untuk masuk ke dalam circle-nya, ke dalam zonanya. Satu player Chua diutus seorang diri untuk menahan pergerakan Face Clan lainnya. Bahkan dari Face Clan harusnya sih masih bisa melakukan revive. Tapi setelah mereka selesai melakukan revive, langkah apa yang akan mereka lakukan untuk bisa menghindar dari tembakan dari Eagle? Yes, masih berlanjut lagi dari seorang Chua dan juga beberapa Eagle yang lain. Dan yes, masih berlanjut, mereka sudah membuka wall smoke juga. Mereka ingin membatasi pergerakan Face Clan. Vintor yang sudah jelas terlihat dari mereka. Namun Blue Zone pun juga menjepit dari pemain-pemain Two Eagle satu yang sudah ter-take down. Darkhorn dan juga Lycat dapatkan satu lagi di area sisi kanan. 2-2K, namun masih ada Chua dan juga Namshin bertahan di situ dari smoke yang cukup tebal. Namun dari Namshin lebih diberikan perbekalan healing untuk melakukan skema healing. Namun Lycan masih belum memberikan nafasnya untuk Namshin, yang dimana Namshin sekarang sudah mengoleksi 8 kit untuk melakukan placement point lebih banyak lagi. Eagle sebenarnya tadi ada waktu loh untuk mereka bergerak, tapi mereka ragu-ragu. Setelah mereka numbangin dua player dari Face Clan, mereka ragu-ragu dan momentum tersebut dimanfaatkan oleh Face Clan untuk membalas peluru-peluru panas yang sudah dilontarkan oleh Eagle. Alhasil sekarang posisinya malah berbalik, malah Eagle yang ditekan dan langsung ditangkap oleh seorang Nichil. Selesai sudah perjalanan dari Eagle dan what happened Genesis Dogma? Tiba-tiba tersisa Nichil seorang diri, satu persatu player-playernya terculik juga. Entah dari mana asalnya dan ternyata dari SLD bertemu dengan Geekfam. Sama halnya juga dengan Swavel yang kali ini sudah mulai ketahuan juga posisinya oleh seorang Yuhai. Terbuka dengan sangat lebar, tidak ada obstacle sama sekali. Membuat player dari NFT hanya tersisa satu player saja. Yes, dan ya dari Geek mereka juga terseok-seok Cijal, namun mereka sudah bangkit lagi 3 playernya walaupun memang dari Blue Zone mengejar mereka dan Mika OP pun juga tertangkap dari SLD. Shine Like a Diamond benar-benar cukup kokoh mereka dengan mempunyai high ground dan juga satu spot kompon yang dimiliki dan memegal Geek di hashtag yang ke-7. Nichil juga tidak bisa bergerak banyak karena ada 4 pemain Face Clan cukup rapet banget di depan matanya dan ya dia sedikit manuver untuk melangkahi ataupun ingin membackstep, setidaknya mungkin ada satu yang bisa diambil dari sisi belakang Face Clan, tapi dari Tony K sudah terjatuh dia dari seorang Gosu dan NFT masih ada seorang drone kalau nggak salah gue tadi, DS drone last man standing yang kita berharap dia bisa mengamankan setidaknya hashtag 3 di antara Face Clan dan juga SLD. Ya, harap-harap nggak ketahuan, tapi Kwang tahu kayaknya tadi dia udah mulai gerak sedikit menuju ke arah player terakhir dari NFT. Genesis Dogma, Nice Try sudah dipulangkan juga karena tidak banyak first aid yang dimiliki oleh player terakhir yang tadi Nichil. Dan sementara kita melihat dari Rabis masih ada 5 first aid kit.
Omstar masih ada Oh. 13, ini masih banyak banget sih. Berarti ini bisa kita bilang fight-nya antara SLD melawan FaZe Clan dan drone sudah mulai tertangkap juga, sudah tereliminasi. Kwang, 7 elimination sudah ada di tangan, 7 out of 8. Ini gila banget sih. Iya. Berarti sekarang kondisinya 4 versus 4 dari 4 FaZe lawan Clan dan juga Shine Like a Diamond. Tapi FaZe Clan kayaknya menurut gue posisinya sih terbuka lebar banget sih. Mereka untuk masuk teritorial dari Shine Like a Diamond. Shine Like Diamond mereka sudah mendapatkan circle 2 playernya. 2 yang lain mereka masih menjaga sisi area safe zone dan ditambah dengan kompon yang dimiliki, namun dari Rebis sudah kehilangan Edkin dan bakalan mencoba menjadi third party di situ melihat pergerakan dari FaZe Clan dan juga Shine Like a Diamond. Bye-bye. Namun dari aim kayaknya lebih dimenangkan FaZe Clan kalau terlihat tadi beberapa damage masuk cukup deras ke arah Shine Like a Diamond. Yes, 2 player down untuk Shine Like Diamond. Tapi ada balasan kembali menuju ke bagian depan. Tapi Lycan kali ini berusaha untuk mempertahankan 2 player yang masih bertahan aktif kali ini. Wow, kembali tumbang satu persatu player-player dari SLD. Walaupun Kwang memang berhasil untuk di-revive sejauh ini. Saling ter-takedown satu sama lain juga. Bahkan ada beberapa follow-up nades menuju ke arah player-player dari FaZe Clan. Namun FaZe Clan punya obstacle. Dia masih bisa melakukan revive kembali. Entah berapa banyak utilities yang masih dimiliki oleh Shine Like Diamond kali ini, Agus. Oke, dan yes, dari Mr. Five juga terseok-seok juga ingin dibangkitkan kembali, namun dari seorang Smap dengan satu senjatanya di sebelah kiri ingin mendapatkan setidaknya mungkin adanya siku-siku yang terbuka dari seorang Lycan. Namun satu buah bom sudah dilemparkan memfinishing Mr. Five dan ini bakal coba dimajuin. Semua pemain dari SLD mendapatkan Lycan dengan vektor yang cukup tajam juga deras. Through the smoke pun juga dilakukan dan selesai. Shine Like a Diamond mendapatkan winner chicken dinner di map pembuka ini. Gila, Shine Like Diamond. Bener-bener ini shine bright like a diamond banget sih. Mereka